Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surah Al-Insyiqaq di ayat yang ke-7. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Fa'amma di sini mim bertasydid dibaca gunnah, didengungkan ya. Dan ini gunnah yang paling kuat ya, mim bertasydid. Dengungannya yang tingkatannya paling kuat. Kemudian ma tabi'i man utiya, nun sukun bertemu hamzah. Apa? Izhar halqi, dibaca jelas tidak dengung dan sempurnakan sifatnya seperti itu. Utiya mad badal, karena dia hamzah yang dibaca panjang gitu ya. A I O, itu mad badal. Atau nanti ada juga syibhul badal, tapi kita tidak perlu berpusing kalau kita masih belajar, cukup mad badal seperti itu. Panjangnya sama seperti mad tabi'i, yaitu satu alif atau dua harakat. Utiya kitabahu, kita mad tabi'i, bahu biyaminih, hu ini mad silah qasirah, mad silah qasirah karena hu ya hak kinayah atau hak dhamir bertemu huruf hidup, terletak di antara huruf hidup dan tidak bertemu huruf hamzah, sehingga dia cukup satu alif atau qasirah. Kalau yang bertemu hamzah tawilah, seperti itu. Nah, mad silah itu kalau kita waqaf tidak dibaca panjang, sebagaimana setelah kalimat berikut ini. Biyami, ini mad tabi'i nih. Nah, sebenarnya biyaminihi ini aslinya hi-nya dibaca panjang kalau kita wasal. Kalau kita biyaminihi fasawfa, itu hi-nya panjang, mad silah qasirah sebagaimana kita bahu tadi. Tapi kalau kita waqaf, setiap mad silah itu dimatikan. Jadi bukan biyaminihi kalau waqaf berhenti, tapi biyaminih kita matikan karena mad silah itu tidak tertulis huruf madnya, seperti itu. Lanjut di ayat yang ke-8. Fasawfa yuhasabu mad tabi'i, hisab mad tabi'i juga panjangnya berapa? Satu alif atau dua harakat. Bayyasira, tanwin bertemu ya, idgham bi gunnah, baca masuk dan disertai dengung. Juga ini idghamnya naqis, artinya masih ada sifat tanwin atau nunnya, seperti itu. Hisaban, apa sifatnya? Ya sifat gunnahnya yang masuk ke hidung, makhrajnya khayshum, seperti itu. Yasira, si mad tabi'i, ra-nya ditafkhimkan karena fathah atau fathatain gitu ya. Ra ini mad iwad, hukum waqafnya mad iwad, dibaca panjang satu alif yang aslinya ron fathah tanwin jadi ra karena dibaca waqaf. Wayanqalibu, wayanqalibu nun sukun bertemu qaf, ikhfa haqiqi dibaca samar dan disertai dengung. Ila ahlihi, ila a mad jaizmun fasil, mad bertemu hamzah di lain kalimat. Ahlihi, haknya hati-hati, tunaikan sifatnya, yaitu dia hamas ya, didesiskan suaranya, juga dihilangkan suara dan didesiskan nafasnya. Ahlihi. Kemudian hi mad silah qasirah. Berikutnya mad silah qasirah panjangnya satu alif ya. Masrurasin, dialirkan suara dan nafasnya. Masrura, seperti itu. Ra-nya dibaca tafkhim ru karena dia dhammah, ra dia fathah gitu ya. Ru ini juga ada mad tabi'i dan di akhir ayatnya, ayat ke-9, ra fathah tanwin dibaca waqaf. Apa? Mad iwad, dibaca panjang satu alif yang aslinya ron gitu jadi ra. Selanjutnya di ayat yang ke-10, wa amma gunnah dibaca dengung, ma mad tabi'i, man utiya izhar halqi, nun sukun bertemu hamzah ya, halqi. Kenapa disebut halqi? Izhar jelas, halqi tenggorokan karena huruf-huruf halqiyah ya, hamzah huruf halqiyah, huruf tenggorokan, dan juga 5 huruf lainnya, ada 6 huruf. Kemudian utiya mad badal, sama seperti tadi di ayat yang ke-7 ya. Utiya ini mad badal, panjangnya satu alif atau dua harakat. Kitabahu, kita mad tabi'i, satu alif juga. Bahu ini juga mad silah qasirah, panjangnya juga sama satu alif. Nah, meskipun ini ada hukum-hukum yang berbeda,
tapi sama-sama mat yang panjangnya satu alif, maka seimbangnya juga utiya kitabahu, jangan beda-beda. Utiya kitabahu, nah yang lebih panjang, jangan seperti itu. Samakan satu alifnya dengan, ya itulah namanya mizanul mat ya, keteraturan atau keseimbangan matnya, seperti itu. Kemudian wara'a dhahri, nah baru ini panjangnya beda. Wara'a karena mad bertemu hamzah, apa? Mad wajib muttasil. Kenapa wajib? Karena bertemu hamzahnya dalam satu kalimat. Dan ciri-cirinya mad wajib muttasil itu teman-teman, kalau kita lihat di ayatnya, hamzahnya bentuk hamzah yang kecil itu. Nah itu sebenarnya itu bukan rosem, atau istilahnya bukan rosem ya. Penulisan Al-Quran itu ada rosem, batang tubuh huruf. Nah kalau ini bukan rosem, nah, ini tanda baca bantuan. Hamzah yang kayak kepalanya ain. Nah ini biasanya mad wajib muttasil. Sedangkan kalau bentuknya alif itu atau bentuk lain, ini biasanya mad jaiz munfasil. Dhahri, di sini ada ha, sukun ditunaikan, rih, ra-nya ditarqiq karena dia kasrah, rih di akhir. Nah ini juga sama seperti ayat 7 tadi ya, yang kalau diwasal mad silah, tapi kalau waqaf mati dia hurufnya dhahri. Kalau wasal dhahrihi fasawfa jadi mad silah. Lanjut di ayat yang ke-11, fasawfa yad'u, fasawfa ada fathah diikuti wawu sukun di lin ya, dia dilembutkan, jangan terlalu dihentak. Kemudian yad'u, dal sukun dipantulkan, qalqalah sughra, au ada huruf ain ya, bukan huruf hamzah. Latih huruf ainnya. Kita sebagai orang Indonesia mungkin belum terbiasa, belum ada di pelafalan kita, bahasa kita. Dilatih dari tengah tenggorokan makhrajnya. Yad'u, au ini mad tabi'i, panjangnya satu alif. Thubura juga sama, di situ mad tabi'i bu. Hati-hati, thubura menggunakan huruf tha. Thubura bukan sin, bukan shin atau yang lain. Thubura, perhatikan setiap huruf-huruf seperti ini. Kemudian ra, ini mad iwad, ra-nya tafkhim dibaca tebal. Wa yasla, sad sukun, bukan wa yasla, tapi wa yasla ditebalkan, pangkal lidah naik. Lam at-tabi'i sa'ira, sa'i dengan ain lagi, i mat tabi'i kasrah diikuti ya sukun, panjangnya satu alif. Ra-nya tafkhim tebalkan, pangkal lidah dinaikkan. Kemudian mad iwad di akhir ayatnya. Di ayat yang ke-13 berikutnya, innahu, inna gunnah didengungkan karena nun bertasydid. Hu mad silah qasirah dibaca panjang satu alif. Innahu, kenapa qasirah? Karena bukan tawilah, tidak bertemu hamzah. Kana mad tabi'i, fi ahlihi mad jaiz munfasil, mad bertemu hamzah dalam satu. Nah seperti yang kami sebutkan tadi, kalau ini mad jaiz itu bertemu hamzahnya bentuknya alif, sedangkan kalau yang mad wajib biasanya berbentuk kepalanya ain itu hamzahnya. Ahlihi, hak sukun ya ditunaikan, sifatnya lihi, lihi, hi ini mad silah qasirah juga sebagaimana sebelumnya. Masrura, sin sukun dialirkan suara dan desiskan nafasnya. Seperti itu. Masrura-nya keduanya tebal karena yang satu dhammah, yang satu fathah. Dan di situ ada ru mad tabi'i satu alif. Ra, ini mad iwad dibaca panjang satu alif juga. Inilah surah Al-Insyiqaq dari ayat 1 sampai ke 13. Seperti itu. Mudah-mudahan ada berkah manfaat yang bisa kita dapat, dan mudah-mudahan kita bisa membaca Al-Quran sesuai tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita dibanggakan oleh beliau. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat TV10, para pemirsa pecinta Al-Quran, kita berjumpa lagi
Kita akan belajar bersama memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kali ini kita akan bersama-sama belajar surah Al-Insyiqaq. Nah, sebelum nanti kami uraikan satu persatu ayat per ayat. Nah, sebelumnya kami akan bacakan terlebih dahulu. Kali ini surah Al-Insyiqaq ayat 1 sampai dengan ayat ke 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u insyaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Alhamdulillah, inilah surah Al-Insyiqaq ayat 1 sampai 13. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas dari ayat yang pertama, idzas samaa'u insyaqqat. Nah, idzas sama di sini ada hamzah harokat kasrah ya. Kita tunaikan sifatnya hamzah, dikuatkan i. Nah, seperti itu. Kemudian idzas sama dza menggunakan huruf dzal dan di situ ada as-sama. Itu ada al bertemu huruf sin. Nah, idgham syamsiyah sehingga kita langsung masuk ke huruf syamsiyahnya yaitu huruf sin, tidak perlu dibaca lamnya. Nah, ini hukum lam ta'rifnya. Kemudian as-sama'u di sini ada ma'u, mad bertemu hamzah dalam satu kalimat, maka ini mad wajib muttasil, panjangnya 2 alif atau 4 harokat seperti itu. Unsyaqqat. Nah, idzas sama'u insyaqqat. Nah, kalau kita baca sendiri insyaqqat, di situ ada nun sukun bertemu huruf shin. Nah, di sini ikhfa haqiqi dibaca samar dan juga didengungkan. Idzas samaa'un itu disamarkan dengung. Samar antara bunyi nun dan juga bunyinya huruf ikhfa-nya yaitu huruf shin yang di sini ya. Syaqqat. Nah, di sini ada huruf qaf tasydid. Kuatkan ya, ditekan juga karena dia huruf bertasydid. Insyaqqat aqqa. Nah, kaza. Kemudian bertemu tak sukun. Nah, tak sukun kita tekan dulu ya, tekan, kuatkan, baru nanti didesiskan. At. Nah, seperti itu. Tidak at. Ini sin gitu. At. Kalau ini bunyi sin, sedangkan at desisanya dari ujung lidah ke gigi seri atas karena makhrajnya huruf ta di sana. Berikutnya di ayat yang kedua wa adzinat, sama di sini ada tak sukun juga sebagaimana akhir ayat pertama. Kemudian li rabbiha, di sini ada ra fathah dibaca tafkhim, ditebalkan ya. Tafkhim tebal yaitu pangkal lidah dinaikkan. Kemudian li rabbiha mat tabi'i dibaca panjang satu alif. Wa huqqat. Nah, hati-hati bedakan ha dengan ha di sini ya. Nah, di sini harokatnya berbeda. Li rabbiha wa huqqat. Wahu. Nah, makhrajnya huruf ha di pangkal tenggorokan, sedangkan ha dari tengah tenggorokan. Wahuqqat sama
qaf bertasydid dan diakhiri tak sukun sebagaimana ayat yang pertama. Kemudian ayat yang ketiga, wa idzal ardu. Wa idzal, hati-hati hamzahnya lagi, apalagi didahului huruf wa. Jangan sampai wa idzal. Nah, ini dirumuskan. Sempurnakan syiddahnya huruf hamzah. Wa idzal ardu, wa i, kemudian al ardu. Nah, kalau ini lam ta'rifnya dibaca izhar, hukumnya izhar qamariyah ya. Al bertemu huruf hamzah dibaca izhar lamnya. Al ardu, ardu ada ra sukun didahului fathah, maka ra-nya tafkhim ditebalkan. Kemudian al ardu, nah jadi huruf dhad senantiasa dilatih, huruf tebal dia, isti'la dan itbaq, naik pangkal lidahnya dan juga tertutup rongga mulutnya karena tebalnya huruf dhad. Muddat, nah kalau tadi qaf tasydid ini dal ya, muddat, tapi sama ditutup dengan tak sukun, seperti itu, ditekan dan desiskan. Kemudian di ayat yang keempat, wa alqat, nah ini ada lam juga, sedangkan lamnya di sini bukan lam ta'rif ya, bukan lam ta'rif, sehingga bukan izhar qamariyah, bukan idgham syamsiyah, seperti itu. Ini lamnya dibaca izhar mutlaq ya, karena dia lam di fi'il gitu, lam fi'il atau lam yang dari kata kerja dalam bahasa Arab. Kemudian tak sukunnya ditekan dulu lagi, kemudian didesiskan, wa alqat. Nah, kemudian ma fiha, ketiganya hukumnya mad tabi'i, ma fathah diikuti alif, fi kasrah diikuti sukun, ha fathah diikuti alif. Panjangnya berapa? Semuanya satu alif atau dua harakat. Dan jangan lupa ketika ada beberapa mad tabi'i seperti ini diseimbangkan, konsisten sama panjangnya, jangan beda-beda. Kemudian wa takhallat, ada huruf kha ditebalkan, tak sukun ditekan dan didesiskan ya, nah, huruf ta, huruf kaf sama seperti itu, berurutan, tekan dulu baru didesiskan. Lanjut di ayat yang kelima, wa adzinat li rabbiha wa nah, ayat ini persis seperti ayat yang kedua, maka kalau kita mungkin menghafalkan, ada yang menghafal hati-hati ya, ada wa'adzinat li rabbiha wa huqqat, ada dua yang sama persis, ayat kedua dan ayat ke-5 seperti itu. Wa'adzinat tak sukunnya ditunaikan sifatnya, li rabbiha ra-nya ditebalkan tafkhim karena dia fathah, kemudian ha mad tabi'i, wa huqqat sebagaimana dijelaskan sebelumnya tadi. Kemudian di ayat yang ke-6, ya ayyuha, ya a, nah ini mad jaiz munfasil, mad bertemu huruf hamzah di lain kalimat. Di lain kalimat tulisannya kan dia dalam satu kalimat tulisannya sambung gitu ya, maka sebenarnya ini lain kalimat, tapi karena ya ini huruf ya, huruf nida atau istilahnya, maka dia secara penulisan Al-Quran disambung, tapi secara bahasa dia terpisah, ya sendiri, ayyuha sendiri, sehingga ini mad jaiz munfasil. Tapi karena panjangnya sama yang kita baca sebagaimana mad wajib, artinya panjangnya sama, bertemu hamzah itu 2 alif atau 4 harokat, sehingga mudah saja kalau membaca gitu. Tapi kalau ditanya hukumnya baru berbeda antara mad wajib dengan mad jaiz, seperti itu. Kemudian ayyuha, hamzah dikuatkan, ya tasydid ditekan, ayyu dengan aliran suara, jangan terus ayyu, dan seperti itu, ya ayyuha. Kemudian ayyuhal insanu, al insanu ini lam ta'rif izhar qamariyah, hukumnya al bertemu huruf hamzah, huruf qamariyah, al insanu, nun sukun bertemu sin, ikhfa haqiqi dibaca samar dan dengung. Samar nunnya masih ada sifatnya, kemudian samar-samar ke huruf sin seperti itu menuju makhrajnya huruf sin. Sanu, nah ini mad tabi'i, panjangnya 1 alif. Innaka, nun bertasydid gunnah. Kadihun, mad tabi'i, kahun ila, ini izhar halqi, tanwin bertemu huruf hamzah, dibaca jelas ya, jelas artinya sifat aslinya kita tunaikan. Apa sifat aslinya nun atau tanwin ini ya, sama bunyinya nun yaitu tawassut, aliran suaranya sedang, jadi tidak kita tekan sampai
dipantulkan gitu ya, tidak ditekan, dihentak, tidak juga sampai dengung, ngalir lepas gitu, kadihun tidak, atau tidak kadihun ila, tapi sedang kadihun ila, ngalir sedang. Ila matabi'i rabbika, ra-nya kita baca tafkhim tebal, kadhan fa, kad qalqalah sughra dibantulkan, hanfa yakhfa haqiqi dibaca samar, famulaqih la matabi'i qih, nah, ini mad arid nisukun. Nah, kita baca panjang, boleh 1, 2 atau 3 alif. Ini surah Al-Insyiqaq ayat 1 sampai 6. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin.